Nah, saudara, mencari dana untuk bisnis sebenarnya bisa lewat jalur mana saja. Nah, kalau tadi lewat jalur pinjaman sebenarnya bisa juga menggunakan uang pribadi kita. Dari mana? Nah, dari investasi yang sudah Anda lakukan tentunya sebelumnya. Nah, berinvestasi saudara kini tidak hanya milik kaum berusia lanjut atau juga para pensiunan. Karena saat ini kaum milenial mulai sadar akan pentingnya investasi dan juga mulai melek investasi. Ini adalah kaum milenial yang ada di Indonesia. Nah, ada istilah muda hura-hura, tua kaya raya. Nah, kalau dulu sebenarnya anak muda ini lebih dibaratkan dengan suka gaya hidupnya hambur-hambur uang dan kemudian juga lebih suka hura-hura. Tapi kalau sekarang anak muda sudah lebih jauh melek investasi. Kita lihat datanya karena saya ngomong ini berdasarkan data ya. Pertama kita akan lihat ini adalah data dari jumlah investor di surat utang negara. Ini adalah data dari surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 2020 lalu. Ini ada lihat 30-40% berasal dari generasi milenial. Itu yang dicatat. 30-40% adalah dari generasi milenial. Bahkan Kementerian Keuangan juga mencatat jumlah investor baru yang berusia 18 sampai 25 tahun, mungkin Anda salah satunya, ini bertambah 280 ribuan atau persentasenya adalah 48,7% dari total investor baru. Nah, kenaikan ini ternyata juga diikuti oleh investor yang usianya di bawah 30 tahun dan 40 tahun, tapi angkanya ini atau kenaikannya tidak sepesat jumlah investor milenial. Ini angkanya saudara. Nah, fenomena ini sebenarnya terjadi karena banyak hal, banyak sekali penyebabnya. Yang pertama yang kami catat adalah karena informasi ini sekarang lebih mudah didapat sehingga para milenial ini sadar kalau misalnya hura-hura harusnya bisa dikurangi agar nanti kalau sudah tua bisa kaya raya. Dan juga salah satu yang bisa mempengaruhi adalah semakin mudahnya akses berinvestasi lewat ponsel pintar yang ada di genggaman kita. Nah, bertumbuhnya investasi surat utang ini juga berdampak pada BCA, saudara. Di layanan Wealth Management BCA, ini mencatat transaksi sudah mencapai 6,7 triliun rupiah sepanjang pandemi dan nominal terbesarnya adalah pembelian surat berharga negara. Sementara untuk frekuensi terbanyak adalah pembelian reksadana. Jadi dari segmen yang bukan hanya dari kalau dulu kita bicara private banking atau investment itu biasanya orang kaya-kaya aja nih dari HNBI atau affluent ya. Tapi sekarang ternyata penetrasi ke segmen ke bawah, khususnya ke segmen milenial ini juga luar biasa. Teknologi dengan data analitik kita sebenarnya lebih banyak tahu sebenarnya seperti apa sih kita buat segmen-segmen nasabah. Nah, untuk milenial juga di samping kita lihat nasabah, kita banyak juga melakukan FGD, survei atau apa, sehingga intinya kita tahu kebutuhan milenial seperti apa. Memang. Nah, saudara, sama juga ya dengan investasi pasar modal sepertinya saat ini jadi tren ya untuk berinvestasi di sektor pasar modal. Kalau kita bisa katakan istilahnya adalah investor angkatan corona. Kenapa? Karena ini tampak dari jumlah pertumbuhan investor pasar modal. Anda bisa lihat ini adalah angkanya pertumbuhan dari tahun 2019, 2020 dan ini per 4 Februari 2021. Di tahun 2020 tercatat hampir 55% investor pasar modal adalah generasi milenial, artinya di bawah 30 tahun. Nah, kalau di investasi pasar modal fenomenanya saudara kita katakan cukup menarik karena tidak sedikit para investor ini yang boleh dibilang cuma ikut-ikutan atau nggak punya dasar sama sekali ketika memilih saham yang akan mereka beli karena mereka cuma tergiur saham yang dipompa dan juga yang cuannya besar. Nah, kita punya data juga selanjutnya jumlah investor milenial yang makin bertambah ini kalau berproses dengan baik tentunya bisa membantu mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Apalagi data terbaru dari hasil sensus BPS yang menunjukkan kalau generasi milenial saat ini adalah salah satu yang mendominasi masyarakat Indonesia. Jumlahnya saudara ini angkanya 25,87% ditambah generasi Z ya, mereka yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012 jumlahnya hampir 28%, 27,94%. Nah Gen Z ini juga ternyata sudah mulai melek investasi.
Kita sudahi dulu informasi yang satu ini, datanya kami tutup. Kita langsung beralih juga ke informasi dari kenaikan tarif dan juga peningkatan kepatuhan bayar masyarakat mampu mengungkit kinerja keuangan BPJS Kesehatan. Di tengah pandemi COVID-19, BPJS Kesehatan mampu mencetak surplus 18,7 triliun rupiah. Dengan kondisi ini, BPJS Kesehatan optimis di tahun 2021 BPJS Kesehatan mampu membentuk dana cadangan teknis agar bisa memenuhi syarat keuangan yang sehat sesuai regulasi. Harapannya bisa meningkatkan pada kualitas layanan. BPJS Kesehatan juga mengklaim sudah melunasi gagal bayar tahun 2019 senilai 15 triliun. Sehingga sejak Juli 2020 lalu BPJS Kesehatan tidak punya lagi tunggakan gagal bayar. Dikembangkan manajemen aplikasi manajemen Vaskes yang berhubungan dengan aplikasi mobile JKN. Jadi masyarakat bisa konsultasi online dengan fasilitas kesehatan BPJS tanpa harus ke rumah sakit. Ini juga menjadi pendorong kita untuk memastikan bahwa masyarakat untuk kasus tertentu, peserta kasus tertentu tidak harus ke rumah sakit. Ya. Jadi ini penurunan kunjungan ke rumah sakit sesungguhnya itu tidak serta-merta bahwa peserta BPJS itu tidak mendapat layanan. Kami dengan organisasi profesi juga menyepakati untuk penyakit kronis yang beresiko itu juga bisa mendapatkan lanjutan pengobatan tanpa harus